Ya, baik, shalom saudaraku yang terkasih, beserta kelas pemuritan kali ini. Shalom. Kali ini kita melanjutkan kelas pemuritan kita yang keempat. Pertemuan keempat ini pada tanggal 5 April 2025, Sabtu pukul 19.00 WIB. Iya, saudara, sebelum kita memulai kelas pemuritan ini, baik mari kita berdoa. Kami bersyukur lagi Bapa Tuhan kami Yesus Kristus ya Roh Kudus, dalam waktu-waktu kehidupan kami ini, Engkau selalu menghendaki supaya kami memiliki pengenalan kami jauh lebih dalam lagi di dalam Yesus Kristus Tuhan, melalui firman-Mu yang nyata yang ada di tengah kami, supaya kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan kepada firman-Mu. Di situ tubuh jiwa roh kami dipersatukan dan diperkaya, diperlengkapi dengan kasih, kuasa dan kebenaran-Mu. Maka biar kelas pemuritan ini sungguh sangat diberkati, dan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dan yang menyediakan waktu dengan segenap hati, nyatakan berkat-Mu untuk mereka. Mereka bersuka cita, mereka melihat hidup ini penuh dengan kuasa kemuliaan Kristus Yesus dalam diri mereka. Maka berkati pembelajaran ini, dan kami semua akan memetik buahnya, hasilnya di hari-hari kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memulai kelas pemuritan ini. Haleluya, amin. Ya, sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa ini adalah kelanjutan kelas pemuritan minggu lalu tanggal 29 Maret yang bertemakan kebenaran. Jadi sifat kerajaan Allah yang dalam elemen kedua itu adalah kebenaran. Dan sekarang kita masuk ke dalam elemen yang ketiga yang disebut sempurna. Ya, kali ini kita belajar mengenai sempurna ini. Kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal 5, terlebih dahulu ayat 48. Di situ dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Ya, itu nanti dibacakan ya, masing-masing. Setelah mengikuti kelas pemuritan boleh membaca ulang Alkitab di dalam kitab Injil Matius 5 ayat 48. Kita mau melihat di sini kalau Allah Bapa itu sempurna, maka orang percaya juga itu sempurna. Ya, itu kita nanti melihat bahwa di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 bagaimana Tuhan Yesus memimpin orang-orang percaya kepada Dia menuju kepada kesempurnaan, yang dimana di situ Allah Bapa sempurna adanya. Baik, kita mau melihat membahas istilah sempurna ini. Dalam teks Yunani dikatakan atau diartikan sempurna itu artinya dalam bahasa Yunani disebut teleois. Teleois ini diterjemahkan itu artinya sejati. Yang kedua, dewasa. Yang ketiga, yang pada tahap mula atau awal. Ya, jadi dari tiga makna kata ini tentunya kita akan mau melihat bagaimana makna sempurna itu diuraikan di dalam kehidupan kita, yang nanti kita menemukan ada unsur-unsur sejati, dewasa, dan juga yang pada tahap mula. Nah, jadi ini saudara-saudara, jadi makna kata teleois ini yang artinya sempurna ini ya. Jadi disitulah kita akan melihat sisi yang selanjutnya, bahwa kerajaan Allah itu kita melihat yang bagian atas atau Allah itu sendiri, di bawahnya kita melihat sempurna, itu
sempurna itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah atau pribadi Allah itu sempurna, ya. Jadi di sini tentunya tidak ada sesuatu yang kurang atau yang tidak sejati atau yang masih anak-anak dalam pengertian manusia, atau yang pada tahap mula-mula yang kita sudah lihat tadi, bahwa maknanya bahwa sejak semula Allah itu sempurna, ya. Sejak Allah menyatakan diri bahwa di dalam dirinya selalu sempurna. Nanti kita melihat itu sisi dari firman Allah, teks firman Allah di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 hingga 12. Di situ juga mengungkapkan tentang Tuhan Yesus Kristus menuntun kita kepada kesempurnaan, ya, kesempurnaan di mana Allah memilikinya. Nah, itu Tuhan Yesus itulah yang menuntun kita. Nanti kita melihat seterusnya di dalam kesempurnaan ini kita melihat ada garis putus-putus ke bawah, bahwa karena garis-garis putus-putus itu bahwa diarahkan kepada manusia, bahwa manusia tidak mempunyai hubungan langsung dengan sempurna, ya. Jadi manusia itu dia mempunyai hubungan dengan Yesus Kristus, baru Yesus Kristus membawa manusia kepada kesempurnaan itu. Jadi disitulah kita mau melihat bahwa sempurna ini di dalam kondisi kekinian di saat ini tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Makanya manusia perlu datang kepada Yesus Kristus terlebih dahulu. Baru Yesus Kristus menuntun manusia pada kesempurnaan dan sekaligus menuju kepada kerajaan Allah. Nah, inilah diagramnya, ya. Jadi kita harus paham bahwa kerajaan Allah itu sempurna. Jadi manusia tidak secara langsung bisa masuk kerajaan Allah karena manusia kondisinya tidak sempurna saat ini. Nah, kita melihat hal yang tidak sempurna ini kalau kita melihat ke sampingnya itu berhubungan dengan dosa. Kenapa manusia tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan sempurna itu, yang garis putus-putus itu, ya? Karena manusia itu mempunyai dosa. Nah, ini ya, dosa itu arah panah yang samping itu, ya. Itu penyebab manusia itu tidak sempurna, ya. Lalu kita melihat dosa ini dia mempunyai ciri-ciri atau wujudnya adalah memang tidak sempurna. Di hadapan Allah, dosa itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak sempurna. Nah, jadi kalau setiap orang yang berbuat dosa, pasti dia tidak sempurna di hadapan Allah. Nah, itu sisi yang pertama. Nah, sisi yang kedua bahwa dosa itu menghasilkan hukuman di neraka. Nah, jadi di sini kita melihat hubungannya. Jadi tentunya kalau kita melihat neraka ini, tentunya dia akan jauh dari kerajaan Allah, ya. Maka disinilah yang kita harus pahami bagaimana diagram ini, bagan ini menjelaskan tentang sempurna, ya. Jadi ada unsur dosa yang masuk di dalamnya. Seterusnya kita melihat di dalam realitas kekinian saat ini kerajaan Allah itu, ya, dia itu tidak mempunyai hubungan langsung dengan manusia. Jadi garis putus-putus itu, ya. Jadi hubungannya terputus. Jadi kerajaan Allah ini yang memang sesungguhnya kepada manusia karena ada dosa maka dia terputus. Nah, sisi yang sebelah kiri yang disebut itu ada dosa, itu penyebabnya karena dosa manusia
sehingga manusia tidak mempunyai hubungan secara utuh langsung dengan kerajaan Allah, ya. Makanya dari situ ditandai dengan garis putus-putus. Nah, dosa itu dia mempunyai hubungan atau sumbernya itu dari iblis atau setan, ya. Nah, jadi di situ tentunya ada makhluk lain yang disebut iblis yang memproduk atau yang mendatangkan dosa di tengah manusia ini. Lalu kita melihat bahwa di dalam kitab Amos pasal 9 ayat 7 nanti kita baca bahwa iblis dan setan itu, iblis atau setan maksudnya itu dia ada di sebuah bangsa yang memang iblis setan itu memerintah mereka. Ya, nanti kita lihat di dalam kitab Amos pasal 9 ayat 7, di situ jelas menyebutkan tentang bangsa yang menyembah setan, ya. Jadi di situ bangsa ini yang kalau kita nanti baca di dalam kitab Amos pasal 7 itu adalah sebuah bangsa yang mempunyai dewa bernama Beelzebul. Ya, kalau di dalam Injil Matius 12 ayat 25 hingga 27, di situ Tuhan Yesus menyatakan bahwa kerajaan setan itu, ya, itu dia pemimpinnya bernama Beelzebul. Pemimpin di dalam kerajaan setan itu atau neraka itu bernama Beelzebul. Nah, jadi di dalam teks Yunani itu dikatakan Satanas. Satanas itu artinya kepala roh-roh jahat atau seringkali disebut iblis. Nah, Satanas ini bersumber dari bahasa Ibrani, ya. Jadi dia bersumber dari bahasa Ibrani dan Aram. Jadi kalau diterjemahkan lagi itu adalah musuh. Nah, jadi kita lihat di sini kembali dulu. Jadi di sini kerajaan setan ini berada di neraka, ya. Jadi disinilah memang manusia dalam sebuah dilema atau pergumulan. Karena di sini manusia tidak bisa langsung berhubungan dengan kerajaan Allah. Namun manusia ini telah berbuat dosa yang bisa membawa dia ke neraka. Nah, namun kita melihat ada kebenaran Yesus yang hadir di dunia ini, yang datang kepada manusia, yang mengambil wujud manusia. Dia mau membawa manusia kembali kepada kerajaan Allah dan tidak membiarkan dan tidak menghendaki manusia itu masuk ke dalam neraka. Nah, jadi di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10 nanti kita baca lagi, kita fokus ayat ini dan kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus yang hadir sebagai kebenaran mampu membawa manusia keluar dari dosa ini. Ya, jadi Yesus Kristus mengampuni dosa manusia sehingga manusia luput dari hukuman di neraka. Nah, itulah realitas kekinian. Nah, nanti kita baca di dalam Wahyu 6 ayat 8 juga membukakan bagaimana setan atau iblis bekerja di dunia ini untuk mendatangkan berbagai-bagai malapetaka. Itu kerajaan setan. Jadi kerajaan Allah ada, kerajaan setan juga ada. Kalau kemarin kita melihat kerajaan manusia ada, namun kerajaan manusia itu tidak kekal.
ya, hanya sementara di bumi. Ketika generasi manusia mati, kerajaan itu pun mati. Namun kerajaan setan itu kekal di neraka karena dia telah dihukum oleh Allah dan dia telah membangun kerajaannya, yaitu kerajaan setan yang menentang kerajaan Allah. Nah ini ya, jadi kita melihat bagaimana sempurna itu dalam sifat kerajaan Allah itu kita dihubungkan dengan satu pemahaman, yaitu karena ada unsur dosa, maka kesempurnaan itu tidak bisa manusia miliki. Manusia membutuhkan penolong juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari situlah Tuhan Yesus menuntun manusia kepada kesempurnaan, yaitu terlepas dari dosa dan sempurna sama seperti Allah Bapa yang sempurna adanya. Ya, kita lanjut. Kalau kita melihat dari sisi yang uraian tadi, bahwa kalau neraka itu adalah kerajaan setan, ya, di sini pemimpin daripada kerajaan setan itu disebut Beelzebul. Ya. Beelzebul itu bahasa Yunani, tetapi dalam teks bahasa Indonesia disebut Beelzebul. Beelzebul ya. Nah, dalam teks Yunani seringkali juga dipakai kata Satanas, ya, yang kalau diartikan kepala roh-roh jahat atau iblis atau musuh. Nah, kalau memakai kata Beelzebul itu, ya ini Beelzebul ya, itu dalam teks Yunaninya itu adalah dewa mula-mula orang Filistin. Ya, di manakah orang Filistin ini? Ya, lokasinya sekarang kita melihat itu di Palestina. Ya, kita belajar ini di mana Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat ketika ada orang yang kerasukan setan di Yerusalem. Yesus mengusir roh jahat ini. Nah, kita melihat jadi Beelzebul ini adalah sebuah nama atau istilah yang berarti bahwa ini adalah pemimpin setan. Ya, jadi kerajaan setan itu ada dan pemimpinnya disebut Beelzebul. Nah, ternyata ini telah dipakai sebagai dewa mula-mula orang Filistin. Ya, oke. Kita sampai di sini dan kita mau melihat lagi Filistin atau Palestina adalah pusat berhala, ya. Zaman dimana mulai terjadi penyebaran penduduk yang kalau kita memperhatikan Nuh mempunyai 3 anak. Yang pertama Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Ham ini adalah menghasilkan keturunan Filistin. Jadi orang Filistin berasal dari Kasluhim, keturunan dari Misraim atau Mesir, anak Ham. Ya, jadi di situ dalam Kejadian pasal 10 ayat 14 dan kitab 1 Tawarik pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa, menguraikan bahwa orang Filistin itu berasal dari keturunan Ham. Nah, keturunan Ham ini dalam uraiannya dia dikutuk oleh ayahnya Nuh. Nah, kemudian kita melihat orang Filistin ini kemudian disebut orang Kaftor, ya. Kalau bahasa Inggris disebut Kaptor. Nah, orang Kaftor ini kalau kita melihat dalam kitab Amos pasal 9 ayat 7 adalah sebuah bangsa di mana sebagai sebuah kerajaan itu setan membangun kerajaan di tengah-tengah orang Kaftor ini hingga Tuhan menghukum orang-orang Kaftor ini. Kalau kita memperhatikan
ketika Abraham hadir di tengah-tengah orang Filistin, di situ dia bertemu dengan raja orang Filistin yang disebut Abimelek. Abimelek ini adalah raja Gerar. Jadi Gerar ini sebenarnya adalah orang Filistin. Nah, jadi pada mulanya Abraham dan Ishak melakukan perjanjian dengan Abimelek karena ada kondisi yang terjadi di mana Abraham tinggal pada saat dia mulai berkeluarga, ya, atau itu bagian daripada kalau kita melihat Filistin. Nah, selanjutnya kita lihat sisi yang lain bahwa kota-kota yang ada di Filistin itu ada 5 kota, ya. Kalau Filistin itu atau Palestina itu ada 5 kota besar di situ yang disebut pertama Gaza, kedua Askelon, ketiga Asdod, keempat Ekron, Gad. Nah, ini di dalam peta itu sudah mulai ditampilkan di situ, mulai kita melihat di mana letak Gaza itu ada tulisannya besar, kemudian Askelon di bagian ya ada di sekitarnya. Di situ terus ke atas kita melihat ada Asdod, lalu naik lagi ada ya di situ ada Gad lagi, lalu ada Ekron. Ya, di dalam peta memang belum ditampilkan atau tertata di situ karena itu semua berurut-urut ke atas. Nah, jadi kalau kita melihat peta ini, maka ini kota-kota orang Filistin. Ya. Lalu kita melihat lagi bahwa dalam keturunan Ham ini menghasilkan bangsa Filistin. Ya, dalam uraiannya itu Kejadian pasal 10 ayat 6 hingga 30. Nah, di situ kalau kita melihat Ham itu mempunyai 4 orang anak mula-mulanya dalam sejarah katakanlah keturunan daripada Ham ini. Yang pertama, dia mempunyai anak bernama Kus. Kedua, Misraim. Ketiga, Put. Dan keempat, Kanaan. Nah, ini 4 orang ini yang merupakan anak daripada Ham. Lalu anak yang pertama Kus ini mempunyai 6 orang anak, yaitu Seba, Hawila, Sabta, Ratma, Sabteka maksudnya, Nimrod. Nah, di sini yang keenam ini, Nimrod ini dia seorang yang mempunyai kemampuan untuk mendirikan kerajaan. Makanya dia pertama kali mendirikan kerajaan pada era itu dia menyebutnya sebagai kerajaan Nimrod. Ya, nanti kita baca Kejadian 10 ayat 10. Di dalam kerajaan Nimrod ini dia membangun ada 3 kota, ya, atau 3 kerajaan. Kerajaan Babel, kerajaan Erek, dan kerajaan Akkad. Nah, ini 3 kerajaan ini mula-mula didirikan oleh Nimrod, dan itu berlokasi di tanah Siniar. Ya. Lalu kemudian dia berpindah lagi, dia pergi ke sebuah kerajaan, sebuah lokasi di Asyur. Dia membangun di situ kerajaan Asyur. Nah, kerajaan Asyur ini terdiri dari Niniwe, ya, kota Niniwe atau kerajaan Niniwe, kemudian kerajaan Rehobot Ir dan kerajaan Kalah. Nah, 3 kerajaan berikutnya dia bangun lagi. Jadi selama hidupnya Nimrod ini membangun 6 kerajaan di 2 lokasi.
ya, satu di tanah Siniar, satu di Asyur. Nah, itu sejarahnya. Kemudian anak Ham yang kedua bernama Misraim, ini dia menghasilkan keturunannya yang disebut orang Ludim, orang Ananim, orang Ehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Nah, ini 7 anak Misraim ya. Kalau kita tadi melihat ada orang Filistin yang disebut orang Kaftor, ini yang ketujuh ya. Itu dari anak Misraim. Nah, Misraim itu artinya Mesir ya. Nah, jadi di situ kita bisa menemukan bagaimana rentetan sejarah anak-anak Ham. Terus anak yang ketiga ini kosong, dia tidak mempunyai keturunan. Terus anak yang keempat ini yang namanya Kanaan, dia mempunyai 11 anak. Yang pertama Sidon, yang kedua Het, yang ketiga orang Yehusi, yang keempat orang Amori, yang kelima orang Gergasi, yang keenam orang Hewi, yang ketujuh orang Arki, yang kedelapan orang Sini, yang kesembilan orang Arwadi, yang kesepuluh orang Semari, dan ke-11 orang Hamati. Ya, ini kita melihat mereka berlokasi di wilayah Sidon sampai ke Gaza, berarti dari utara sampai selatan. Jadi anak-anak Kanaan ini bertebaran memenuhi wilayah dari utara sampai ke selatan, mendekati perbatasan Mesir. Ya, jadi di sini kita mengerti bahwa orang Filistin yang dijelaskan orang Kaftor ya, dari anak Misraim itu, orang Kaftorim itu kita menemukan jejaknya bahwa orang Kaftorim ini telah menjadi pusat kerajaan setan. Setan mendirikan kerajaannya di sini karena orang Kaftorim ini mereka menyembah atau mereka mempunyai berhala yang namanya Beelzebul, ya, itu setan di situ. Nah, jadi bagaimana wujudnya di situ dicatat ada diuraikan bahwa ada dewa-dewa yang mereka punyai, yang mereka bangun di lingkungan kerajaan mereka. Ya, sampai di sini dulu kita menemukan penjelasan yang memang perlu kita ketahui alur bagaimana kerajaan setan. Jadi kerajaan setan bukan saja nanti di neraka, tapi di bumi ini dia sudah bangun. Dan tentunya pada era di mana Ham mulai hadir, di situ keturunannya menjadi tempat di mana iblis membangun kerajaannya. Ya, di situ kalau kita hubungkan dengan kitab Amos pasal yang kita sudah baca tadi, kitab Amos pasalnya yang 9 ayat 7, di situ menjelaskan orang Kaftorim ini. Nah, jadi dosa yang manusia lakukan ternyata ya itu telah dikembangkan oleh keturunan Ham. Walaupun pada mulanya semua manusia berdosa melalui Adam, tetapi dosa itu semakin meluas ya melalui keturunan Ham. Ya, keturunan Ham ini adalah anak kedua daripada Nuh yang berdosa. Nuh terjadi. Ya, baik, demikian penjelasannya. Nanti ada hal-hal yang memang
membutuhkan pertanyaan, nanti bisa ditanyakan baik melalui chatting yang akan ada muncul di grup nanti. Baik, ya Tuhan Yesus memberkati kita, dan kali ini kita akan berdoa lagi, akan menutupi sesi hal kerajaan Allah, di mana sifat-sifat kerajaan Allah kita sudah tuntaskan hari ini, dan makanya kita akan lebih lagi akan menyadari bahwa kerajaan Allah sempurna dan kerajaan setan itu tidak sempurna, yang di dalamnya ada dosa dan hubungannya dengan neraka. Itulah kita semakin teguh kuat bersekutu dengan Kristus Yesus Tuhan, karena Dia adalah juru selamat kita yang membawa kita kepada kerajaan Allah, kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita masuk dalam doa lagi untuk mengakhiri sesi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur lagi kepadamu karena kami telah tiba di dalam sesi terakhir, khususnya dalam hal mempelajari sifat kerajaan Allah. Dan kali ini kami masuk dalam sebuah sifat kerajaan Allah adalah sempurna. Maka Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti kelas pemuritan ini, semakin mengerti bahwa kerajaan Allah itu sempurna, di situ tidak ada dosa. Dan di sini bagaimana peranan Tuhan Yesus membawa kami orang-orang percaya kepadanya untuk masuk kepada kesempurnaan. Karena kerajaan Allah itu sempurna, maka disitulah kami akan menemukan kesempurnaan kerajaan Allah pribadi kami yang Tuhan kehendaki sempurna adanya. Tuhan Yesus memberkati lagi, menyertakan firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah sedia mengikuti kelas pemuritan ini. Sungguh berkati kesungguhan hati mereka yang rindu mendapat pengetahuan ini, diteguhkan lagi. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, mereka yang mengikuti kelas pemuritan ini, mulai yang ada di daerah Sulawesi, Makassar. Tuhan memberkati Ibu Yosefin, berkati beliau bersama keluarga dan anak-anak, dan juga kehidupan sehari-hari, baik ekonomi maupun kesehatan, dan mereka bersukacita senantiasa di dalam kondisi saat ini. Kami percaya Tuhan akan selalu membuka jalan dalam hal kehidupan di dunia ini, bahwa tetap mengasihi Tuhan itu adalah yang menjadi prioritas, beriman dan terus percaya akan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Berkati dan selalu kuatkan, dan biar anak-anaknya memiliki sebuah kehidupan iman yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Berkati juga Ibu Berta di Toraja, berkati yang materi-materi ini biar memperkaya dirinya dan membangun hidup dalam iman, dan bagaimana berkenan di alur-alur firman Allah dengan baik dan benar. Berkati juga Ibu Foni yang ada di Malang, berkati yang terus setia mengikuti pembelajaran ini. Tambahkan padanya hikmat, pengetahuan, kekuatan, sehingga memperkaya dirinya dan terus menjadikan dirinya terang dan saksi di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, bahkan keluarga. Berkati keluarganya, anak-anaknya, suaminya, dan cucu-cucunya. Berkati dan semua pekerjaan Tuhan bertumbuh dengan baik. Berkati juga Ibu Gea yang ada di Jakarta bersama suaminya Jo. Tuhan berkati dengan keluarganya, anaknya. Berkati mereka tetap kuat mengikuti pembelajaran ini, dan mereka semakin kuat dan mengerti bagaimana firman Tuhan dibukakan, dan mereka semakin bersukacita melihat kebenaran-kebenaran Tuhan ini. Berkati juga Bapak Yusti dengan istrinya Ibu Indah, karena mereka juga diberkati, ditambahkan pengetahuan hikmat iman ini, sehingga mereka juga semakin memiliki wawasan yang luas tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka tahu kerajaan Allah di dunia ini sudah mulai ada di dalam Tuhan Yesus Kristus mengerjakannya itu. Tuhan memberkati pekerjaan dan rumah tangga, sehingga mereka selalu bertumbuh. Berkati juga dari Epi dalam juga mengikuti kelas ini. Tuhan memberkati, dan biarlah dia memiliki pertambahan pengenalan akan Tuhan, dan firman-Mu selalu ada. Terima kasih Bapa.
Kepadamu kami serahkan selalu kegiatan kami pembelajaran ini di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu dan berikan lagi kekuatan sehingga terus mengerjakan ini dalam kasih karunia Tuhan. Dengan karunia-karunia daripada Roh Kudus itu bertumbuh dan memperkuat pekerjaan-Mu ini. Terima kasih, kuduskan berkati kami semua dalam kehidupan baik tubuh, jiwa, roh kami, jasmani, rohani kami di dunia ini. Bertambah-tambah, berlipat ganda anugerah Tuhan dalam hidup kami. Maka kami mengucap syukur mengakhiri semua pembelajaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun anugerah Tuhan kasih daripada Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus, penguburan Roh Kudus, menyertai kami semua hari ini terus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.